Halo sobat pecinta ikan gapi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk membahas seberapa pentingkah pengaplikasian aerator dan apakah aerator itu harus diimbangi oleh semi under gravel. Nah teman-teman, untuk mengetahui isi lengkap dari video kali ini, saya himbau untuk teman-teman tetap stay tune di channel ini. Nah, teman-teman, kebetulan saat ini saya sedang melakukan pergantian air kepada tank-tank ataupun wadah pembudidayaan ikan gapi saya ya teman-teman. Dan sekalian saya mengisi, saya akan memberikan pengertian kepada teman-teman seberapa penting aerator untuk ikan gapi. Dan apakah pengaplikasian aerator ini harus diimbangi atau dibarengi dengan pemakaian semi under gravel sebagai alat penyaring air media pada ikan gapi ya teman-teman. Nah begini teman-teman, sebenarnya saya akan memberitahukan kepada kalian semua bahwa aerator ini sebenarnya fungsi utamanya adalah penyuplai oksigen kepada air yang berada pada wadah media pembudidayaan ikan gapi kita teman-teman. Nah seperti ini, ketika ikan gapi sedang berada pada wadah media tank, otomatis dia sangat membutuhkan suplai oksigen yang terlarut atau terkandung pada air yang berada pada wadah medianya teman-teman. Nah, maka dari itu kita mengupayakan agar air yang berada pada tank ini memiliki kadar oksigen yang terlarut dengan jumlah yang banyak teman-teman. Itu sangat mendukung untuk kelangsungan hidup atau pertumbuhan dari ikan gapi itu sendiri. Maka dari itu fungsi utama aerator adalah itu. Nah, belakangan ini banyak breeder-breeder atau sudah jauh-jauh hari breeder-breeder terkenal atau breeder-breeder besar menggunakan atau mengaplikasikan aerator sembari memberikan semi under gravel. Nah, semi under gravel itu fungsi utamanya adalah untuk menjadikan air menjadi jernih dan juga sebagai rumah bakteri baik yang bertujuan untuk mengurai kotoran-kotoran yang berada pada wadah media ikan gapi teman-teman. Dan itu terbukti sangatlah efektif. Lalu jika teman-teman amati, kenapa di farm saya tidak menggunakan semi under gravel? Karena begini teman-teman, semi under gravel itu sejatinya memiliki masa atau masa berlaku yang tidak lama teman-teman. Jadi ketika kandungan dari media yang berada pada semi under gravel sudah kotor, itu otomatis kita harus membersihkannya dan menyusun ulang teman-teman. Nah kebetulan saya memiliki pekerjaan yang cukup padat teman-teman. Maka dari itu saya mungkin tidak akan memiliki waktu untuk membersihkan atau mengurusi semi under gravel tersebut. Dan itu juga bisa teman-teman amati dengan saya memberikan banyak ikan sapu-sapu di dalam wadah media tank saya teman-teman. Itu juga karena saya sudah sekarang tidak sempat lagi untuk membersihkan tank-tank pembudidayaan ikan gapi saya. Nah, kembali lagi ke semi under gravel. Apakah semi under gravel itu hal yang wajib? Begini teman-teman, semi under gravel itu sangatlah baik peranannya untuk diaplikasikan kepada wadah media ikan gapi. Seperti halnya yang saya sampaikan sebelumnya tadi, banyak sekali membawa fungsi positif kepada ikan gapi kita teman-teman, yaitu terutama semi under gravel membantu untuk menyaring air dan juga membantu atau menjadi wadah media bakteri baik untuk dia membersihkan dan mengurai kotoran-kotoran yang berada pada wadah media tank. Dan itu sudah dibuktikan dan benar-benar sangat berfungsi teman-teman. Nah,
Apakah jika kita tidak mengaplikasikan semi under gravel, ikan kita tidak akan sehat? Itu ada beberapa pilihan teman-teman. Kalau Anda ataupun seperti saya yang saya lakukan di sini, saya tidak menggunakan semi under gravel, kita harus benar-benar mengerti dan juga teliti untuk mengecek kebersihan atau kualitas air pada wadah media kita teman-teman. Jadi kita harus terus meneliti jika pada wadah media air kita sudah kotor atau sudah tercemar amonia terlalu banyak, kita harus segera menggantinya atau mengurasnya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Nah jika aerator hanya memakai batu seperti itu teman-teman, bubble stone ataupun batu bulat yang biasanya ditancapkan ke ujung selang aerator, itu biasanya kita tidak bisa mengontrol arus yang berada pada aerator. Lalu apakah itu akan berdampak negatif? Tentu saja jika debit arus terlalu besar teman-teman, itu akan membuat ikan kita KO teman-teman, ataupun membuat kualitas air menjadi buruk. Nah, lalu saya mengantisipasinya teman-teman. Ketika saya setelah mengganti air seperti ini, saya akan menggunakan aerator ini seperti ini teman-teman. Debitnya hampir besar teman-teman. Itu tujuannya untuk menyuplai oksigen terlarut yang berada pada air yang saya ganti baru ini teman-teman. Nah, otomatis air yang baru turun dari selang ini tidak memiliki kandungan oksigen yang terlarut, ataupun sangat kecil sekali kandungan oksigen yang terlarut. Bisa teman-teman amati dari ikan gapi yang berada di permukaan ini teman-teman. Nah seperti ini, mereka berada di permukaan ya teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah saat dimana saya setelah selesai mengganti air media dengan presentasi lebih dari 50% air medianya teman-teman. Bisa teman-teman amati ikan gapi saya ini sedang berenang di atas media teman-teman. Itu adalah upaya mereka untuk mencari atau mengambil dan menghirup oksigen langsung yang berada di permukaan air. Nah, tujuan dari aerator itu sendiri teman-teman untuk menyuntik atau mensuplai kadar oksigen yang dibutuhkan di dalam wadah media teman-teman. Nah, setelah aerator berhasil atau kandungan udara pada air media ini sudah normal teman-teman, mereka pasti akan berenang ke dasar ya teman-teman, atau berenang normal lagi. Itu karena apa? Karena mereka sedang mengambil oksigen langsung di atas permukaan media. Nah, ketika nanti aerator ini sudah bekerja dan menyuplai air langsung ke dalam media ini, maka ikan gapi akan kembali bernapas normal di dalam media airnya teman-teman. Nah seperti itulah kira-kira fungsi dari aerator yang sebenarnya. Nah sekarang berhubung dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan pengetahuan breeder-breeder di luar sana tentang ikan gapi, maka aerator ini diimbangi dengan pengaplikasian semi under gravel teman-teman. Dan itu fungsinya sangat banyak sekali. Nah, sekarang kesimpulannya, semi under gravel itu baik untuk kita gunakan pada wadah media gapi. Tetapi ada kasus lain di mana kita sibuk dan tidak bisa menjaga kualitas kebersihan dari semi under gravel tersebut. Yaitu salah satu caranya kita mengantisipasi, ya kalian bisa meniru cara saya ini. Saya tidak menggunakan semi under gravel, tujuannya untuk mempermudah saya memelihara mereka teman-teman, karena saya terjerat dengan kesibukan pekerjaan saya. Bahkan saya untuk masalah bersih-bersih akuarium itu saya pasrahkan kepada ikan sapu-sapu. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang saya tinggal mensifon air di media dan langsung menggantinya. Dan kerugian yang
timbulkan ketika kita tidak menggunakan semi under gravel, teman-teman. Jadi kotoran yang terlarut pada air media itu tidak bisa sepenuhnya diurai oleh bakteri baik pelarut dari amonia, teman-teman. Jadi kotoran yang berada pada media ini akan terlarut kepada semua media air di sini, teman-teman. Jadi media air saya otomatis akan kondisinya buruk ya, teman-teman. Jadi saya harus mengganti lebih dari 70% dari total media yang berada pada total air yang berada pada wadah media pembudidayaan saya, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itulah, teman-teman, fungsi dari semi under gravel. Apakah penting ataukah apakah harus diaplikasikan kepada wadah media ikan gapi? Ya, itu tergantung selera kalian, teman-teman. Saya tidak mengajarkan teman-teman untuk meniru cara saya. Ini hanyalah cara yang saya gunakan. Saya juga harus menanggung resiko ikan gapi saya tiba-tiba bisa keracunan kadar amonia yang sangat tinggi. Nah, dari situ kita harus bisa menyimpulkan bahwa kita ketika tidak menggunakan semi under gravel harus benar-benar menjaga dan mengamati kualitas dari air media kita, teman-teman. Ya, semuanya mengandung hal yang positif dan juga hal yang negatif. Semua itu pasti sudah akan menjadi satu paket pada saat kita membudidayakan hewan hidup ataupun khususnya terutama ikan gapi, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Sampai di sini semoga teman-teman bisa mendapatkan sedikit lagi pencerahan kepada saat kita membudidaya ikan gapi, terutama khusus tentang fungsi dari aerator dan juga dampak positif dan negatifnya terhadap ikan gapi kita, teman-teman. Nah, teman-teman bisa amati ikan gapi saya berada di permukaan media air yang baru, teman-teman. Itu mereka sedang menghirup oksigen, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan aerator, tujuannya tidak lain adalah untuk mensuplai oksigen supaya oksigen yang terlarut pada wadah media saya sudah banyak, teman-teman. Oke, sampai di situ video kali ini tentang pembahasan fungsi dari aerator. Semoga teman-teman mendapatkan sedikit ataupun lebih manfaat yang saya berikan pada bahasan kali ini. Oke, semoga sukses. Salam dari channel Hobi Terdalam.